Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati. Kita mau naikkan pujian dan syukur. Biar malam hari ini kembali kita mau terima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kita mau terima sukacita yang baru, kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini kita mau siapkan setiap hati. Angkat pujianmu, katakan kami datang bersyukur malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk perkenananmu, pertolonganmu sepanjang hari ini. Kami lihat bagaimana tanganmu bekerja Tuhan. Engkau menyertai setiap langkah hidup kami di waktu-waktu kami Tuhan. Sebab itu malam hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur. Kami mau datang merendahkan diri di dalam hadirat-Mu. Kami bawa setiap hati kami malam hari ini. Biar Engkau Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Engkau bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan. Segala pujian bagi-Mu. Kami bawa setiap korban syukur kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak. Terima kasih Bapa. Mari bersama malam hari ini naikkan pujian-Mu, mari sembah Dia. Katakan Tuhan terima kasih untuk setiap kebaikan yang kami terima sepanjang ini. Sebab oleh karena kasih dan anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bukan oleh karena kuat dan gagah, tapi oleh karena kasih dan anugerah-Mu atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami datang bersyukur. Mari bersama malam hari ini Engkau yang rindu. Angkat hatimu, mari sembah Dia. Ini setiap kami Tuhan. Kami bawa puji. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi-Mu.
malam hari ini kami sama-sama mau menikmati kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang jamah, Engkau yang lawat setia kami. Hadirat-Mu Tuhan itu yang bawa setiap kami pribadi lepas pribadi. Oh, biar mengalir kasih-Mu. Engkau yang nyatakan pribadi-Mu atas setiap kami Tuhan. Oh, haleluya. Dimuliakan Engkau selamanya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Oh, Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Mengalir kuasa-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, mari sembah. Kuduslah Tuhan, oh Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari sama-sama nyatakan. Kudus, kuduslah, kudus Tuhan, kuduslah Tuhan. Segenap hati kami datang menyembah. Oh, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Satu kali lagi. Oh, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kami datang menyembah Engkau Allah yang hidup, Raja di atas segala raja. Segala pujian dan hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi-Mu. Kami naikkan puji, penghormatan tertinggi kami bagi Engkau Tuhan, yang layak disembah, yang layak ditinggikan.
nama lain yang kami sembah hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih, terima kasih. Sebab Engkau kudus, kudus, kuduslah Tuhan. You are holy, holy, holy is the Lord. Biarlah kekudusan-Mu melingkupi setiap kami malam ini Tuhan. Biarlah kasih-Mu boleh mengalir Tuhan ke setiap kami malam hari ini yang merindukan Tuhan malam hari ini. Mari kita lebih lagi menyembah Dia. Jesus, Your presence Lord, Your presence Lord, Jesus, Jesus, Jesus. You are holy, 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 holy. Engkau kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Oh, kudus. Engkau kudus Tuhan. Oh, mari sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. You are holy, holy, holy. Jesus, you are holy. Haleluya. Biar nama-Mu ditinggikan Tuhan malam hari ini. Nama-Mu dimuliakan malam hari ini. Nama di atas segala nama, yang di dalamnya ada keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami menyembah Engkau malam hari ini Tuhan. Oh, kami naikkan pujian penyembahan kami, Kau yang bertahta Tuhan Yesus. Haleluya. Kau layak disembah, layak disembah. Engkau kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Engkau kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Engkau kudus, 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 kuduslah Tuhan. Engkau kudus, kudus, kuduslah Tuhan. You are holy, you are holy, holy, holy is the Lord. You are holy, holy,
kami. Kami tinggikan namamu Yesus, Yesus. Kau diagungkan, dimuliakan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang berikan kekuatan, yang berikan kedamaian. Hanya nama Yesus yang memberikan sukacita, yang memberikan jalan keluar. Hanya nama Yesus, nama di atas segala nama. Oh Tuhan, kami menyembahmu. Haleluya. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan, dan tiada yang sukar. Saat kami mengandalkan Tuhan sepenuhnya, Tuhan yang berjalan di depan kami, Tuhan yang membuka jalan. Kami percaya jikalau Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada yang lagi bisa menutupnya. Terima kasih. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi nyatakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Rohmu bekerja, tiada yang mustahil bagimu Yesus, karena Rohmu ada di dalam kami. Kau yang berperan Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Tuhan Engkau memimpin kami untuk kami boleh belajar firman. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya.
Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu sebelum kita meneruskan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Shalom Ibu, saya mau bersaksi atas kasih dan kuasa Tuhan atas keluarga kami. Di awal pandemi Corona 2020 saya ketakutan. Sampai saya pun merasa sesak napas selama 3 hari, padahal tidak ada sakit apapun. Kemudian saya berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yesus dan puji Tuhan, Tuhan sembuhkan. Di awal pandemi membuat dampak negatif pada bisnis suami saya. Suami saya itu menjual mesin-mesin pabrik. Banyak pabrik yang tutup dan tidak berproduksi. Dan terjadi pengurangan produksi. Akibatnya pembelian mesin juga berkurang. Bahkan tidak ada, padahal kebutuhan hidup tetap harus berjalan. Kami ada pegawai yang harus digaji dan juga saya memiliki 3 anak yang juga masih bersekolah, bahkan juga kuliah. Dan 1 adiknya itu masih SD. Kami juga masih memiliki hutang di bank untuk bisnis kami. Saat itu kami sangat bingung, kami tidak bisa melihat apapun di depan kami. Bahkan apa yang terjadi ke depan, ya apa yang harus kami lakukan, kami benar-benar tidak tahu. Bagaimana ya untuk kami bisa makan, bisa bayar cicilan bank, dan segala macam bunga bank akan bertambah besar dan itu hutang kami. Kami bingung bagaimana bayar pegawai, bagaimana sekolah anak dan lain sebagainya, bahkan masih banyak lagi. Akhirnya saya berpikir untuk menjual rumah satu-satunya yang kami tinggal untuk melunasi bank supaya tidak berat. Kami beli rumah yang lebih kecil sesuai dengan keuangan saja. Tapi kami belum buka suara untuk jual, kami masih bawa dalam doa biar kehendak Tuhan yang jadi. Saat itu saya sadar bahwa saat-saat ini kita tidak bisa mengandalkan siapapun atau apapun. Dan semua pasti mengalami kesulitan yang sama walaupun kesulitannya mungkin berbeda-beda. Saya belajar setiap hari mulai memperbanyak waktu untuk berhubungan dengan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya pengharapan saya. Banyak yang saya bicarakan pada Tuhan, saya mendapat firman Tuhan yang jadi pegangan hidup saya dalam Mazmur 37 ayat yang kelima yang berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Kemudian pada bulan Maret dan April 2020 yang lalu saya terima kiriman dari teman saya yaitu Mesbah Doa Ibu, saya di-share. Dan saya sangat diberkati, bahkan saya rindu, saya haus akan firman Tuhan. Dan saat puji Tuhan, saya sangat mendengar pujian, saya merasakan ada lawatan Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan menjamah diri saya. Dan saya pun menangis bersuka cita sehingga ada kelepasan yang saya rasakan diganti dengan sukacita dan juga kedamaian. Bahkan kekuatan di dalam hati saya setiap kali firman yang Ibu sampaikan itu mengajarkan kepada saya untuk tetap kuat dan terus hidup mengejar perkenanan Tuhan. Walaupun memang harus ada harga yang kami bayar. Tetapi saya percaya pada Tuhan dan penyertaan Tuhan yang saya perlukan dan itu juga cukup bagi saya. Jiwa saya akhirnya dipulihkan. Sejak saat itu saya rutin mengikuti mesbah doa. Saya tidak pernah bolong, Bu, walaupun terlambat. Tetap saya ikut karena saya ingin belajar setia dan saya kirimkan mesbah doa Ibu kepada teman-teman, kepada keluarga lewat WA saya. Satu kerinduan saya supaya mereka juga mendapatkan berkat yang sudah saya terima. Ternyata banyak sekali dari mereka yang diberkati Tuhan mendapat berkat dari channel Ibu. Kami juga belajar mulai menabur, Bu, walaupun bagi kami sangat berat secara keuangan. Tetapi saya percaya bila Tuhan yang menggerakkan kami untuk memberi, menabur, maka kami juga harus beri dan tidak menawar lagi. Pokoknya kami belajar taat. Pada bulan September adalah waktu bayar uang kuliah anak saya. 2 anak saya kuliah ya, juga si kecil mau masuk SMP, kami berdoa pada Tuhan Yesus. Puji Tuhan anak saya kuliah dapat beasiswa dan juga dapat pemotongan uang kuliah. Yang kecil juga masuk SMP dapatkan beasiswa ya, puji Tuhan dan dia berprestasi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga buat Ibu Debbie yang terus menguatkan kami. Tuhan Yesus memberkati dan tetaplah Ibu menjadi berkat. Iya, saudara, kita ya mengucap syukur, membaca hari ini kesaksian yang begitu luar biasa. Memang ketika di masa pandemi kemarin itu banyak sekali orang yang goyah, saudara ya, dalam usaha, pekerjaan, bahkan banyak hal. Tapi kita percaya dan kita melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang setia,
Tuhan yang luar biasa, ya memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan karena ya kita yang mau setia juga, Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat hidup kita yang mau sungguh-sungguh berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dan tetaplah kuat, tetap setia kepada Tuhan, maka kita percaya kita akan terus melihat pertolongan dan mujizat-mujizat Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan hari ini pembacaan firman Tuhan. Kita percaya saudara, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan akan turut bekerja dalam hidup kita. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Bilangan pasal yang ke-6 ya, dan sekarang kita akan melanjutkan Bilangan pasal yang masih ke-6, tapi sekarang pada ayat yang kemarin kita sudah membaca ya saudara, bagaimana tentang orang yang bernasar, dia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan ya, jadi dia itu tidak boleh minum minuman anggur yang memabukkan, tidak boleh tersentuh kepada mayat dan lain sebagainya. Dan sekarang kita akan melanjutkan masih di ya Bilangan pasal yang ke-6, tapi sekarang ayat yang ke-22, ucapan berkat. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Tuhan menyuruh ya Musa berbicara supaya mereka melepaskan berkat atas bangsa Israel, saudara. Ya Tuhan berfirman kepada Musa, sampaikan kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Jadi disuruh katakan kepada orang Israel bahwa Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Saudara, bayangkan ini janji penyertaan Tuhan. Dia memberkati kita, dia melindungi kita. Ya, dan Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia-Nya. Ya, dan Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati engkau. Kita melihat di sini saudara ya, betapa Tuhan itu luar biasa pengen memberkati kita umatnya ya, dengan janji-janji berkat yang luar biasa. Karena itu biarlah kita mau sungguh-sungguh untuk selalu ya mendekat kepada Tuhan saudara, dan jangan pernah ya menjauh dari hadirat Tuhan, supaya kita juga boleh mengalami berkat-berkat Tuhan. Sekarang kita lanjutkan Bilangan pasal yang ke-7, persembahan pada waktu pentabisan kemah suci. Pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, diurapinya dan dikuduskannya lah itu dengan segala perabotnya, juga mesbah ya, dan mesbah dengan segala perkakasnya, dan setelah diurapi dan dikuduskannya semua itu. Ayat 2, maka para pemimpin Israel, para kepala suku mereka mempersembahkan persembahan mereka itu, ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu. Ayat 3, sebagai persembahan dibawa mereka ke hadapan Tuhan 6 kereta beratap dengan 12 ekor lembu, 1 kereta untuk 2 orang pemimpin dan 1 ekor lembu untuk 1 orang pemimpin. Lalu mereka membawa semuanya itu ke depan kemah suci. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, terimalah semuanya ini dari mereka supaya dipergunakan untuk pekerjaan pada kemah pertemuan. Berikanlah semuanya itu kepada orang Lewi sesuai dengan keperluan pekerjaan masing-masing. Jadi kita melihat saudara, pada waktu itu semua diatur Tuhan. Kenapa saudara? Karena di kemah suci itu juga membutuhkan ya pengeluaran selama bangsa itu mendirikan, dikatakan di sana setelah kemah suci itu didirikan, diurapi dan dikuduskan saudara ya, dan itu harus ada perayaan di sana untuk ya pelayanan di kemah suci itu. Dan karena itu para pemimpin dari ke-12 suku Israel disuruh membawa persembahan dan pemberian mereka untuk dipergunakan serta untuk pemeliharaan di dalam ya kemah suci itu, dan bangsa itu seluruh semuanya diikut serta, dan ya orang Lewi lah yang dipercayakan untuk bertanggung jawab ya di dalam kemah suci itu. Dan dikatakan ya Tuhan menyuruh mereka membawa persembahan mereka. Lalu Musa menerima ya, dikatakan di sana
ya kereta-kereta ya dan lembu-lembu itu dan memberikannya kepada orang Lewi. 2 kereta dengan 4 ekor lembu diberikannya kepada Bani Gerson sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka, dan 4 kereta dengan 8 ekor lembu diberikannya kepada Bani Merari sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka di bawah pimpinan Itamar anak Imam Harun itu. Tetapi kepada Bani Kehat tidak diberikan apa-apa karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus yang harus diangkat di atas bahunya. Lagi para pemimpin mempersembahkan persembahan pentahbisan mezbah ya pada hari mezbah itu diurapi. Para pemimpin membawa persembahan mereka ke depan mezbah itu. Tuhan berfirman kepada Musa, 1 pemimpin setiap hari haruslah mempersembahkan persembahannya untuk mentahbiskan mezbah itu. Yang mempersembahkan persembahannya pada hari pertama ialah Nahason bin Abinadab dari suku Yehuda. Ya, dan persembahannya ialah 1 pinggan perak 130 sikal timbangannya dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 sikal beratnya ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. Satu cawan 10 sikal emas beratnya berisi ukupan. Ya, 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan dan 1 ekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, 1 ekor kambing jantan dan korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Nahason bin Aminadab. Pada hari kedua Natanil bin Zuar, pemimpin suku Isakar, mempersembahkan persembahan sebagai persembahannya dipersembahkannya 1 pinggan perak 130 sikal timbangannya dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 sikal beratnya ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung dan yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. Ayat yang ke-20, 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi ukupan, 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan dan 1 ekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, 1 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Natanil bin Zuar. Pada hari ketiga pemimpin Sebulon Eliab bin Helon, ya Eliab bin Helon dikatakan sana, ya dia mempersembahkan, ya Eliab bin Helon persembahannya ya ialah 1 pinggan perak 130 sikal timbangannya dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 sikal beratnya ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. Jadi saudara, kalau kita melihat di sini ya tidak terlalu banyak penjelasan saudara, ya ini hanya tentang pada persembahan-persembahan dan pentahbisan di bait suci. Jadi pada hari ke-9 ya para pemimpin Israel Bani Benyamin ya dan Abidan bin Gideon itu saudara, ya mereka membawa persembahan. Dan kalau kita dilihat di sini nih semua hanya tentang pentahbisan bait suci. Jadi mungkin saya tidak akan baca sampai selesai karena tidak terlalu banyak pembahasan di sana. Saudara nanti bisa melanjutkannya sendiri supaya kita bisa langsung cepat ya untuk masuk ke pembahasan yang lain. Jadi ini hanya sejarah yang mencatat karena ini tentang korban-korban hampir sama semua, tentang beratnya sikal dan lain sebagainya. Saudara boleh lanjutkan sendiri, nanti kita biar tidak banyak buang waktu untuk kita lanjutkan. Jadi kita belajar hari ini, jadi intinya di mezbah suci itu ditahbiskan, diperlukan biaya, diperlukan anggaran, makanya mereka disuruh membawa persembahan pemberian supaya ya pelayanan di bait suci itu tetap berjalan, dan orang Lewi lah yang mengurusi semuanya. Karena itu saudara, mari kita mau terus sungguh-sungguh ya mempersembahkan hidup kita. Kita bersyukur dari perjanjian lama ini kita belajar ya kita beribadah kepada Tuhan sudah tidak seribet dulu. Jadi kita bayangkan saudara, kalau orang bikin dosa harus mempersembahkan 1 ekor lembu, sapi, kambing, domba, aduh ya rasanya sulit. Kita bersyukur sekali lagi dari perjanjian lama ini kita belajar
belajar bahwa Yesus sudah menjadi korban yang terbaik untuk menghapus dosa kita, dosa dunia, dan dosa semua orang. Iya, hari ini saya berada di kota Batu Malang, saudara, dan dari sini ya nanti saya masih ada pelayanan di Malang. Sekarang saya sudah ada di Malang. Jadi perjalanan panjang. Nanti saya akan bertolak besok ke Solo, lalu mampir di Semarang untuk melihat perkembangan pembangunan sekolah misi. Saudara bantu di dalam doa. Ya, jadi di tengah kesibukan saya terus belajar untuk ya tetap melayani saudara ya, dan tetap mempersembahkan yang terbaik buat kita semua. Dari Batu Malang ya, saya mengucapkan kepada saudara tetap semangat, kita terus dukung dalam doa supaya pekerjaan Tuhan juga tetap berjalan. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk seluruh jemaat Mesbah Doa di mana saja berada. Tuhan memberkati mereka yang setia berdoa, setia mencari wajah-Mu, setia belajar firman-Mu. Tuhan tolong berikan kami hikmat marifat untuk iman kami semakin bertumbuh, kami semakin mengenal Tuhan dengan benar. Berkati yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus, yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Tuhan yang punya masalah hutang piutang, Tuhan turut bekerja, ya ingin menjual aset, Tuhan juga pertemukan dengan pembelian terbaik. Engkau Tuhan yang turut ya menyelesaikan Tuhan setiap perkara-perkara umat-Mu yang memang sudah di luar batas kemampuan dan kekuatan kami. Hamba berdoa biar Tuhan turut bekerja. Segala hidup kami serahkan dalam tangan-Mu, bahkan segala persoalan kami yang tidak sanggup Tuhan kami selesaikan. Kami percaya kami hanya perlu Tuhan dan kuasa-Mu untuk memberikan kami kekuatan dan jalan keluar. Berkati yang sakit, yang terikat dilepaskan Bapa. Yang rindu punya keturunan, Tuhan berikan bukakan kandungan yang tertutup. Yang berkekurangan Tuhan cukupi. Kami percaya anugerah berkat-Mu terus melimpah atas hidup kami. Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Biar hujan pertobatan tercurah atas bangsa ini. Berkati Pak Presiden Jokowi, berkati seluruh lembaga-lembaga negara yang ada. Berkati juga Tuhan TNI Polri, Tuhan terus bersihkan bangsa kami, hujan pertobatan tercurah di atas bangsa ini. Juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati mereka yang setia berdoa. Tuhan jamah dan lawat Tuhan. Terima kasih Bapa, roh jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Mari buka hati dan tangan kita saudara untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati seluruh yang kau lakukan dengan tanganmu. Tuhan buat itu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.